Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di video kedua kami, yaitu di podcast ini podcast, dengan bertemakan tentang kekosongan spiritual atau yang kita sebut sebagai ibadah yang tidak merasa kenikmatan ketika kita melakukan keibadah. Jika kita melakukan ibadah tersebut, kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Oke, dengan dua audiens kita, yaitu ada Nurul dan aku Puji. dan saya sebagai moderator adalah Andi. Oke, sekarang kita kan ini ya membahas tentang hal-hal yang mungkin sering kita alami, atau diri saya pernah alami dan teman-teman saya pun pernah alami. Ya. Jadi menurut kalian seperti apa ketika kita melakukan ibadah, namun kita tidak merasakan kenyamanan di situ? Apakah ada faktornya kah? Atau ada penyebab? Baik ya teman-teman, kita kembali lagi. Nah sekarang itu pembahasan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada teman-teman berdua ini, pada dua audiens kita saat ini. Mengapa sih hal seperti itu bisa terjadi, yang tadi sesuai dengan tema kekosongan batin pada remaja muslim pada saat ini? Kekosongan batin itu seperti dalam kita beribadah atau sedang melakukan sholat, ngaji atau apapun itu sesuai dengan keinginan kita dalam beribadah, tapi kita tidak merasa kenikmatan di dalamnya, yaitu kekosongan batin. Nah, menurut teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi pada remaja pada saat ini? Kebanyakan ya dari anak remaja zaman sekarang itu tuh jauh gitu secara batinnya. Ibaratnya tuh mereka tuh tetap menjalankan ibadah, tetapi tuh kayak hampa gitu, kayak secara lahiriah itu tuh mereka tetap menjalankan ibadah, tetapi dalam perspektif fenomenologisnya itu tuh yang ditekankan itu adalah kayak pengalamannya gitu, kayak pengalaman subjektif, kayak berupa rasa kosong batinnya sendiri, terus mereka tuh kehilangan maknanya gitu, dan mereka tuh tidak ada gitu kayak kedekatan spiritualnya gitu. Aku setuju ya sama yang dikatakan Nurul, karena kan padahal di setiap kita gerakan sholat itu kan ada doanya, ada maknanya juga. Nah kalau kita meresapi dari setiap sholat, gerakan dari sholat itu tuh, kalau kita khusyuk, pasti kita tuh merasakan ada nikmat dalam sholat itu tuh, kita tuh ngerasain. Kalau hanya seputar kita sholat, ya udah kita menjalankan kewajiban biar gugur aja gitu. Nah itu tuh pasti after sholatnya tuh ya udah nggak ada apa-apa gitu, kita tuh nggak akan merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah gitu, nggak hanya sholat aja ya. Nah karena kan tiap ibadah itu kan udah dikasih tahu ya apa manfaatnya, apa kayak jangka panjangnya tuh kita tuh bakal kayak gimana, kan udah dijelasin juga ya. Nah kalau kita bener-bener melakukannya lah, kita nggak akan kejadian kalau kita tuh bakal kosong gitu secara batin ya, kayak gitu sih menurut aku. Jadi berarti lebih kepada kita merasa itu cuma tugas buat ditunaikan aja gitu, bukan kewajiban yang harus kita resapi gitu. Berarti itu kan menjadi salah satu faktor ya. Apakah ada gak faktor lain selain kita tidak menghayati dari bacaannya, dari gerakannya? Menurut aku ada ya, ada dari dalam faktor internalnya dulu, internalnya dalam diri kita itu contohnya. Terus kayak kita juga kayak menyepelekan tentang ibadah kita sendiri, ya udah gitu loh. Kita menjalanin ya udah. Nah faktor eksternalnya ada dalam di lingkungan ya, lingkungan kita, walaupun contoh aku rajin gitu kan, Masya Allah tabarakallah. Tapi di lingkungan aku, di rumah aku gitu, tapi di rumah aku tuh kayak orang-orangnya tuh enggak, aku tuh bergaul dengan orang-orang yang emang enggak jauh lah gitu, mereka buat sholat aja enggak gitu. Nah itu tuh terpengaruh juga dalam lingkungan, pertemanan kayak gitu kan, keluarga juga. Kalau keluarga kita bahasa Sundanya hari-hari bahasa Indonesianya ragu lah kayak gitu kan untuk menjalankan ibadah, ya di diri kita ya juga pasti bakal terbawa gitu, walaupun pendirian kitanya sudah bagus kayak gitu.
Berarti dari internalnya ada dari diri kita sendiri, kitanya kurang paham sama bacaannya, dan mungkin dari faktor orang tua juga tadi ada dari mungkin dari keluarga ada dorongan, namun tidak ada pemahaman secara mendalam mengenai makna dari sholat itu sendiri. Kemudian dari eksternnya juga ada dari lingkungan yang kurang islami mungkin, dari dorongan teman yang tidak sama-sama mendukung dalam ibadah. Kalau menurut aku ya itu yang udah dijelasinnya dari saudari Puji itu juga udah lengkap ya. Malah kadang tuh kebanyakan seorang remaja itu tuh mereka tuh yang udah dijelaskan tadi ya, kayak mereka tuh cuma menjalankan kewajiban mereka gitu, bahwa kalau udahlah aku sholat yang penting mah udah menjalankan kewajiban gitu, bahwa tuh mereka tuh nggak mikir itu buat kedepannya gitu, bahwa tuh ibadah itu bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan untuk bekal di akhirat kelak. Ternyata ada makna sangat mendalam di dalam ibadah itu sendiri. Bukan sekedar gerakan dan bacaan-bacaan yang mungkin kita lakukan, namun kita tidak mengetahui ini apa makna dari sholat itu sendiri. Gitu. Betul. Tapi dari faktor yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman, kemudian dari dari eksternalnya atau lingkungannya, ada gak solusi yang bisa kita terapkan untuk lingkungan atau diri kita sendiri? Solusi ada dampak dari aku namanya. Oh ya, boleh. Nah, sebelum ke solusi, teman-teman ada dampak dari diri kita nih. Ternyata karena kadang kita tuh berlarut-larut gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasain kayak gitu tuh gak sekali 2 kali loh. Sering bahkan kan. Nah, menurut aku jangka panjangnya itu kita tuh merasa jauh dari Allah gitu, merasa terus-terusan jauh gitu. Kalau kita nggak aware, nggak peka sama keadaan kita, ya udah kita tuh nggak akan bisa bangkit lagi gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya menurut aku ya, dari tadi kan ada faktor sebelum ke eksternalnya, bangun dulu kesadaran diri kita sendiri dalam beribadahnya gitu kan. Dalam beribadah bukan soal kita menjalankannya aja, tapi pahami makna-makna dalam setiap ibadah, dalam setiap gerakan dalam sholat, dalam setiap ngaji, bacaan yang kita lontarkan di setiap ngaji kayak gitu kan. Nah, selain itu dari tadi juga aku udah ngejelasin berhubunganlah dengan orang-orang yang memang membawa kita tuh ke arah yang lebih baik gitu, ke arah yang lebih baik. Karena kan pengaruh dari teman, dari lingkungan itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berpengaruh banget gitu kan. Nah, jadi ciptakanlah lingkungan yang emang positif kayak gitu. Kalau dari aku ya, solusinya itu tuh kita nih sebagai orang yang melihat bahwa remaja itu bukan kayak menjalankan ibadah itu hanya sekedar kewajiban. Nah, kita tuh harus tuh menghadirkan kesadaran gitu buat mereka gitu dalam ibadah, bahwa kayak ibadah itu tuh bukan sekedar menjalankan saja, tetapi itu kita harus memperdalam maknanya gitu tentang ibadah. Dan kita harus mengakui bahwa perasaan hampa itu tuh bagian dari perjalanan spiritualnya gitu, bukan kayak kegagalan imannya. Karena kan dari pembuatan kita ini tentang ini ya, remaja, kekosongan batin remaja. Apakah ada gak faktor ketika kita dari kecilnya kurang didikan dari orang tua kan, atau orang tua hanya sekedar memerintahkan tapi mereka tidak mengajarkan secara spesifik bacaannya itu apa, maknanya itu apa? Ada, tapi kayak orang yang diajarkan juga pun kadang seperti itu gitu, karena kan manusia itu imannya naik turun ya. Nah, naik turun mau segimana pun pasti pernah merasakan hal kayak gitu kan. Mau kayak gimana pun, mau sesoleh apapun pasti ada aja pernah, tapi ya itu balik lagi ke diri yang masing-masing gitu. Bagaimana cara mereka itu mencegahnya kayak gitu, mencegah terjadinya kayak gitu hal-hal tersebut. Berarti dari orang tua kalau udah ngajarin tapi kita gak ada kesadaran diri sendiri, itu percuma juga ya, percuma juga. Jadi lebih kepada kesadaran kita masing-masingnya sebagai remaja-remaja yang ibadahnya itu kadang belang betong itu kayak putus sholat enggak ya teman-teman. Jadi bisa diistiqomahkan dan dipahami makna sholat itu sendiri apa, seperti itu. Mungkin ada penambah lagi dari yang lain? Langsung dari aku. Boleh. Jangan lupa jalanin sholat dimanapun kalian berada, karena sholat itu hal yang pertama ya, yang pertama yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad,
bermain, mereka mengajak kita kepada jalan kebaikan. Oke, cukupkan saja podcast pada hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan oleh teman-teman sekalian. Kami di sini hanya sebagai mantik dan bisa menyadarkan kesadaran diri teman-teman kembali. Oke, saya sebagai moderator undur diri. Saya Andi Ariwibo. Saya Siti Fajar Rahman. Dan saya Nurul Maludisa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.